Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita, saya sendiri Fauja Abdurrahman. Saya Tajul Arifin. Saya Rian Adriansyah. Di sini kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Nah, secara kita menjelaskan dulu secara fundamental gitu. Nah, kita menjelas secara bertahapan. Yang pertama, pertumbuhan tuh pasti ekonomi pasti dihitung dari sisi PDB-nya gitu, atau pendapatan per kapita di sebuah negara gitu. Nah, itu. Nah, tentunya yang namanya negara berkembang tentunya itu diukur dari negara berkembang tuh pasti negara itu kaya gitu secara alamnya gitu. Tetapi secara pengoptimalan atau pertambahan nilainya itu ada negatifnya gitu, kurang secara optimal gitu. Contohnya di Indonesia atau di negara-negara berkembang, emang negara itu secara sumber daya alamnya kaya, tetapi secara optimalisasinya itu kurang gitu, yang dimana itu akan berimpact terhadap pendapatan sebuah negara gitu. Jadi, nah terus untuk masalah itu juga harus di negara berkembang tuh kebanyakan fokus itu di satu subsektor aja. Misalnya ya udah kita fokus di mana, di kebun sawit aja gitu. Terus menurut lo juga gimana? Iya, benar yang lu bilang tadi. Kalau pendapatan suatu negara, perkembangan suatu perekonomian itu nggak cuman hanya di salah satu sisi aja kan, tapi juga harus banyak sisi nih, harus terrealisasi dari segi ekonomi kayak gimana, segi pendapatan, pengelolaan sumber dayanya kayak gimana. Ya kenapa ya biar nggak ke bahasanya, nggak kacak-kacak aja gitu, jadi terstruktur gitu. Dari segi pertumbuhannya stabil dengan meratanya sumber daya yang diolah. Dari gua kayak gitu, Ji. Oke. Nah, tadi ralat ya. Tadi bukan hanya bukan pertumbuhan tapi lebih ke pembangunan gitu. Iya. Ya, terus tadi otomatis misalnya dari pembangunan, karena nanti judulnya pembangunan, otomatis nanti kalau misalnya pertumbuhan, pembangunan akan berimpact kepada pertumbuhan gitu. Ada kesalahan diksi gitu. Oke, nah mungkin menurut Ian gitu tentang yang tadi jelasin gimana? Baik, sebelumnya izin masuk juga ya. Berbicara mengenai pembangunan gitu. Nah, apalagi di negara berkembang gitu, kayak Indonesia gitu kan. Nah, saya tuh teringat pada teori ekonomi pembangunan yang namanya tuh government failure. Nah, yang dimana ini tuh menunjukkan kondisi gitu, si pemerintah ini tuh gagal gitu melaksanakan pembangunannya, tidak merata lah, apalah inilah itulah ya gitu kan. Nah, si hasilnya ini tuh hanya dirasakan oleh segelintir orang gitu. Kayak pembangunan kan nggak nyampe gitu ke daerah-daerah pelosok gitu, jalan-jalan juga masih pada bolong gitu kan. Nah, jadi ya si kesejahteraan itu tidak tercipta untuk umum gitu. Nah, itu tidak meningkatnya di situ. Mungkin gitu dari saya. Sorry gue potong ya, tapi mungkin kita nggak boleh juga nggak ngeliat itu sisi baiknya dari pemerintah sekarang. Udah banyak juga kok yang udah mulai masuk gitu ke sektor-sektor yang nggak bisa dilewatin atau nggak bisa digapai. Sekarang tuh udah mulai terrealisasi kayak gitu. Jadi di Indonesia ini ekonomi pembangunannya ya mungkin menurut gua pribadi ya itu udah mulai bertahap lah, dari tahun ke tahun ada peningkatan ya. Kayak gitu. Mungkin saya juga tadi menyebut gitu juga ya, karena walaupun ada gitu peningkatan ya, tapi gimana ya, kurang aja gitu ya. Ya seret lah gitu, lama. Kurang kerasa berarti. Iya, Oke. Berarti bisa disimpulkan gitu teman-teman, berarti tadi si opportunity yang ada di negara berkembang untuk pertumbuhan ekonominya itu tuh sangat besar. Tapi secara persoalannya tuh yaitu adalah pengoptimalan gitu, si opportunity ini gitu.
Nah mungkin tadi secara fundamental kita udah jelas tentang pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Mungkin sekarang menurut perspektif dari segi strategi ya. Strategi ya. Oke, boleh Jul gimana? Iya, tadi kan kita udah bahas itu ya, lingkup gitu, Pak, ekonomi pembangunan gimana di Indonesia, kebijakan-kebijakan apa. Kan pasti harus ada di Indonesia agar mencapai lebih gitu, lebih meningkat pada setiap tahunnya, pendapatan lebih, pengelolaannya bisa lebih baik lagi. Kan pasti ada namanya strategi-strategi gitu ya. Dan strategi ini pun nggak bisa kita jalankan sendiri gitu, nggak bisa kita jalankan secara independen, tapi juga kita butuh kebijakan, dukungan dari pemerintah itu sendiri, ya nggak? Betul. Nah jadi tuh nggak cuma kita bisa menjalankan, tapi juga kita bisa lihat sisi kualitas pembangunan seperti apa, peran kebijakan publiknya dalam mengelola sumber daya tersebut bagaimana. Itu kan harus benar-benar optimal kan. Nah strategi itu menurut gue ya, yang pertama itu bisa jadi ada diversifikasi ekonomi gitu. Jadi agar negara tidak bergantung pada sektor primer aja nih. Nah terus juga yang kedua ada strategi hilirisasi. Jadi ada nilai tambah nih, bagaimana sumber dayanya itu bisa nggak diekspor dalam bentuk mentah aja, bisa jadi pengolahan yang dari bahan yang bisa digunakan langsung gitu. Terus juga yang ketiga menurut gue investasi nih, yang lebih menurut gue lebih dominan lah investasi gitu. Sumber daya juga melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, juga guna meningkatkan gitu produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu sendiri. Sehingga tenaga kerja ini bisa mengoptimalkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan lebih gitu. Jadi lebih terpakai lah sumber daya, lebih bermanfaat gitu, nggak apa sih namanya, waktunya lebih singkat, hasilnya lebih banyak gitu kan. Juga yang keempat yaitu terus juga ada penguatan institusi gitu, termasuk juga regulasi, transparansi juga kan, gimana konsistensinya, kebijakannya gimana. Strategi ini juga sejalan gitu dengan teori pembangunan struktur yang menekan transformasi ekonomi jangka panjang. Kalau menurut lu gimana, Ji? Oke. Nah tadi kan udah dijelasin gitu oleh Tajul untuk strategi untuk pembangunan ekonomi di negara berkembang. Tadi ada diversifikasi, ada investasi, ada penguatan sebuah institusional itu, sebuah negara itu untuk melakukan gitu. Kalau misalnya di negara kita kan ada ya yang namanya kementerian gitu. Misalnya di kementerian untuk pembangunan Bappenas untuk merencanakan sebuah kebijakan secara sistematis untuk jangka panjang atau long term-nya gitu. Misalnya untuk di negara dalam aspek-aspek ekonomi, misalnya seperti misalnya Kementerian UMKM dan Ekonomi, dan misalnya di sektor pertanian ada kemudian pertanian, ada misalnya Kementerian Perdagangan gitu. Nah di situ kan ada memiliki fungsi dan perannya masing-masing gitu. Nah jadi saya setuju gitu dengan pendapat oleh Tajul, makanya kita tarik gitu kepada negara Indonesia gitu dengan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto gitu, yang dimana salah satu kebijakan atau visi misinya itu adalah tentang hilirisasi gitu, digarisbawahi hilirisasi. Jadi mana tadi menyebutkan hilirisasi itu adalah upaya atau segala upaya gitu yang dilakukan oleh sebuah institusi atau sebuah negara untuk yang mananya untuk ada penambahan nilai atau setengah jadi maupun jadi gitu, yang dimana itu hilirisasi itu akan berimpact kepada pendapatan sebuah negara gitu. Makanya contoh gitu, misalnya ada hilirisasi gitu, misalnya bauksit atau tambang gitu. Nah misalnya sekarang Indonesia tuh lagi membangun besar-besar untuk pabrik baterai, yang dimana kalau misalnya pabrik baterai kita dibangun di sebuah negara, di situ kan yang namanya pabrik nih dibangun misalnya di Tangerang. Nah, misalnya di Tangerang tuh kan banyak tuh masyarakatnya, banyak yang pengangguran. Otomatis kalau misalnya ada pabrik misalnya pabrik baru, otomatis kan ada peluang untuk bekerja, yang dimana itu akan berimpact kepada pengurangan sebuah pengangguran gitu. Jadi yang asalnya di pertumbuhan dari sebuah barang yang belum jadi kejadi, di situ kan akan membangun sebuah pabrik, dimana akan berimpact gitu. Kalau misalnya udah pabrik terus kerja, nah si pendapatan masyarakat itu akan meningkat gitu, yang dimana secara domestic product itu ada pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi
menurut saya itu saya setuju. Tetapi kritikan gitu untuk yang benar cita-cita contohnya di Indonesia tuh pada bagus-bagus, tetapi itu si para pejabat itu koruptor lah, kita tahu gitu, iya. koruptor, sangat koruptor. Heran gitu, nggak mikir tuh, bahkan secara nominal itu triliunan banget gitu. Kan itu kita sebagai mahasiswa yang hidup sederhana kan kaget tuh. Oh gini negara berkembang tuh gitu. Makanya susah Gitu. ya untuk berkembang. Nah kan? gitu. Jadi walaupun strateginya udah bagus, tapi orang-orangnya pemain para koruptor itu akan susah gitu. Misalnya nih negara udah bagus secara kebijakan, tapi di dalamnya banyak permainan. Nanti diambil uangnya, terus kan nggak ada pemasukan ke sebuah kas negara. Ini benar akan berikan kepada pemasukan masyarakat gitu. Menurut aku gitu Jul. Iya benar-benar. Kalau menurut lu gimana ya? Mungkin kalau saya masuk sedikit aja ya mengenai berbicara mengenai strategi nih. Nah, sebenarnya itu udah banyak gitu kebijakan kayak buat ini buat itu. Udah disusun gitu dengan baik gitu. Nah, namun gagal memberikan hasil yang optimal gitu. Karena si pelaksananya itu tidak berjalan optimal gitu. Akibatnya melemahnya itu si kapasitas ininya tuh. Kayak kinerja institusi yang menjalankannya gitu. Nah kayak tadi juga kan banyak yang korupsi itu. Jadi disclaimer dulu ya, bukan menyalahkan pemerintah gitu. Kayak misalnya pemerintah ngejalanin satu proyek nih. Nah dalam proyek itu tuh gagal. Nah walaupun bukan 100% kesalahan mereka gitu, misalnya nggak korupsi atau apa, ada faktor lain lah yang eksternal dari luar kesalahan internalnya. Tapi saya nyambit pemerintah tuh tetap gitu. Ini tuh kerjaan mereka gitu loh. Iya, Oke. Ngerti gak sih? Ngerti. Ya mungkin ya kayak gitu dah. Berarti menurut lo kebijakan sangat penting ya. Jadi pemerintah ini sebagai aktor utama lah bahasanya. Iya. Bagaimana kebijakan itu yang bisa menuntun Oke. pertumbuhan ekonomi agar pembangunannya lebih meningkat dalam negara berkembang ini kayak gitu ya. Saya mau nambahin juga. Iya, apa tuh? Gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa memiliki fungsi dan perannya sebagai agen of control Iya. gitu. Nah, kita sebagai agen of control kita harus mengontrol gitu. Iya. Apakah kebijakan pemerintah tuh udah lurus gitu? Iya. Siratal mustaqim lah kalau misalnya bahasa agamanya mah gitu, bahasa UIN-nya mah. Nah, kalau misalnya belok dikit, kita lurusin Iya, benar. gitu, Iya, kritik gitu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang sekarang misalnya dalam konteks Indonesia kita takut untuk bersuara. Makanya kan mahasiswa tuh untuk berlantang itu Iya. perwakilan dari masyarakat itu. Betul. Sebagai opsi itu harus dioptimalkan gitu, Iya. supaya itu siratal mustaqim gitu lah, Betul. lurus gitu di jalan yang benar. Tapi kalau mau ditanya kamu dikritik gimana? Jangan gitulah udah. Iya, kita tahu, udah tahu ya. Jadi gitu ya, tadi beberapa strategi terus kebijakan-kebijakannya secara singkat atau kesimpulannya, tanpa peran negara walaupun kita udah kritik atau bagaimana, kita juga perlu negara Iya. gitu kan. Tanpa peran negara mekanisme pasar juga bakalan gagal gitu kan. Pasti gagal gitu. Bahkan sering kali itu gagal mengolah sumber daya, apalagi kita membutuhkannya gitu. Bagaimana negara bisa membantu agar mengendalikan secara efisiensi dan juga adil kayak gitu. Terus lanjut, apa yang kita bahas nih selanjutnya? Nah, selanjutnya masuk ya sesi terakhir. Iya. Dari awal kita udah ngomongin teori, strategi, pemerintah, Sorry, korupsi, gue potong, itu, takutnya ini ya nggak jelas nih. Sorry ya. Masih ada. Oh, iya. Lanjut. Nah, ya lanjut ya kan, masuk kepada sesi terakhir nih, tantangan nih. Iya. Kan kita tadi udah kesana kesini nih, bicara teori, strategi ini itulah. Nah, berbicara tentang tantangan gitu ya. Pengelolaan sumber daya di negara berkembang ini tuh masih menghadapi banyak masalah gitu di lapangannya. Pembangunan itu sering terhambat karena kualitas SDM belum merata gitu. Dan juga perbedaan pembangunan antar wilayah juga, tata kelola yang lemah. Nah, serta adanya yang tadi juga lah, korupsi dan kebijakan yang tidak efisien. Nah, si kondisi ini tuh nunjukin bahwasannya kalau kegagalan pembangunan itu lebih sering terjadi karena lebih sering terjadi karena susah kelola gitu, bukan karena kekurangan sumber daya gitu. Bener gak?
Benar-benar. Akibatnya sisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutamanya Indonesia kan berkembang kan. Nah, itu jadi tidak inklusif gitu dan menghasilkan pembangunan cuma dirasakan oleh segelintir masyarakat doang gitu. Para oligarki Berarti lah. nggak merata Iya, gitu ya. nggak merata. Iya, benar-benar. Ya, mungkin gimana ya tanggapan dari siapa dulu nih? Tajul aja deh. Gua Yul. kali ya. Gimana, ya? Itu kan berarti tadi adanya apa sih, kita selalu bahas tidak merata gitu kan. Pasti kan itu hal yang menurut gue dominan banget sih yang buat dibahas ya. Karena ketidakmerataan ini yang bisa ngancurin efisiensi yang udah ada gitu. Iya, iya. Ya kan, bener kan? Ntar jadi ada ketimpangan wilayah, ntar kegagalan akan ada gitu gara-gara ketimpangan wilayah tersebut gitu kan. Nah, itu juga bukan karena terbatas sumber daya Iya. kita banyak kan, cuman karena nggak merata aja gitu. Terus juga ya itulah pokoknya, jadi masyarakat nggak ngerasain semuanya, nggak merata. Jadi pembangunannya pertumbuhannya akan menghambat, pembangunan juga akan terhambat juga. Karena sekarang ada isu kan banyak pembangunan yang mau akan dilanjutkan kan, kayak kereta yang mau dilanjutkan ke Surabaya ya. Iya, Kebijakannya US. Iya. US sampai Surabaya itu presiden kita ya. Itu aja sih kalau kata gua sih. Jadi tantangan kayak ketimpangan gitu ya. Jadi itu tantangan banget gitu. Iya, tenang banget itu. Mungkin dari Pauji nih gimana? Nah, Pauji? ada yang menohok gitu. Tadi secara internal lah gitu. Tantangan internal. Saya pernah mendengar gitu sebuah diskusi atau dialektika itu antara para ekonom dalam kementerian gitu. Bahwasanya ketika kita misalnya nih, kan yang namanya kita pengen berdikari, ada pertemuan nilai, si negara Indonesia itu pernah menyetop misalnya sawit gitu kan. Indonesia tuh sebagai penghasil salah satu terbesar 80% gitu angkanya penghasil sawit gitu. Nah terus di stop lah untuk ekspor tuh kan, itu negara yang membutuhkan terguncang. Iya. Nah karena terguncang terus mengadu ke WTO, katanya itu tidak keadilan gitu kan. Ini strategi gitu untuk ada pertambahan nilai. Nah terus Indonesia tuh mengajukan syarat, oke saya ekspor tapi kalian harus harus membangun membangun pabrik di Indonesia, yang mana tadi aku udah jelasin gitu. Jadi bukan hanya internal, tetapi kebanyakan negara maju tuh kalau pengen negara berkembang pengen maju itu tuh gak mau gitu. Itu monopolnya. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya kita negara berkembang nih, Indonesia pengen maju, nah pada kayak negara-negara berkembang kayak Amerika dan sebagainya tuh kita tuh gak mau maju gitu, dihalang-halangin lah intinya mah gitu. Itu problem yang terbesar lah gitu. Gitu sih menurut aku sendiri. Udah nih, gak ada tanggapan lagi? Udah kali ya. Udah ya. Emang permasalahan di Indonesia cukup kayak ya udah gitu-gitu aja, cuman karena gitu-gitu ajanya ini nggak bisa kita evaluasi lagi lah, apa yang harus kita evaluasi lagi, apa kebijakan-kebijakan yang harus diperbaikin lagi atau yang dioptimalkan dimaksimalin lagi kayak gitu kan. Mungkin saya juga ingin menyimpulkan gitu dari diskusi khususnya tantangan gitu. Ini jangan meluas ke global ya, di Indonesia aja gitu. Nah jadi masalah utamanya itu pembangunan itu bukan pada kurangnya sumber daya gitu, tapi pada lemahnya pengelolaan. Nah tanpa kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi itu tidak akan dirasakan gitu secara merata gitu oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Jangan keadilan untuk segelintir rakyat aja. Oke. Nah kita sebelum kita tutup secara kesimpulan, ada gak closing statement dari Tajul gitu? Yul. Aduh, Closing statementnya apa? gue sih lebih ke evaluasi aja ya buat kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang. Enggak jelek-jelekan atau gimana, kita mah kritik aja yang kita bisa kritik. Agar apa? Agar negara ini mengoptimalkan sumber dayanya, tata kelola pasarnya kayak gimana, atau iyalah tata kelolanya itu agar sesuai lah dengan perilaku masyarakat Indonesia, agar selalu dapat fasilitas yang cukup atau fasilitas yang merata. Itu yang harus diperhatiin sih kalau menurut gua.
Jadi kita nggak bisa lepas lah dari kebijakan-kebijakan yang udah ada gitu. Harus dioptimalin lagi, dimaksimalin lagi gitu aja dari Oke. gua. Mungkin dari saya mah paling sederhana, mungkin kita tarik gitu dari misalnya secara umumnya ke negara Indonesia gitu. Kan kita cita-cita itu ada pertumbuhan ekonomi secara 8%. Nah, terus kita pengen sebagai negara maju gitu dalam aspek pendidikan dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi cita-cita yang bisa dicapai ketika kita bisa membahu bareng-bareng lah gitu, bahu membahu Bahu-membahu, ya. gitu, mau bahu membahu untuk bisa mencapai gitu supaya kita bukan negara cemas tuh, tapi negara emas. Emas. Iya. Gitu aja. Kalau dari lu gimana, Jang? Dari gua ya Jol. Iya. Simpel aja dah. Jangan pernah telah mencintai Indonesia. Walaupun negaranya demikian. Demikian. Mungkin podcast malam sekarang demikian. kita sudah Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.